Oke, jumpa lagi di channel Vando Bagus. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua buat mereview Grid Corolla tahun 92. Ini dia. Mobil Grid Corolla ini adalah generasi ke-7 ya. Dan di generasi ini julukan untuk Toyota Corolla ini kembali berubah menjadi Grid Corolla atau Griko. Nah, Grid Corolla di Indonesia mulai dijual Toyota Astra Motor pada tahun 92 dengan dua model, yakni SE menggunakan mesin sekitar 1300 cc, dan untuk mobil ini adalah seri SEG dengan mesin 1600 cc. Dan tidak hanya itu, dalam peredarannya Grid Corolla ini dibuat tahun 91 hingga 95. Ya, sebelum kita melihat-lihat ke eksterior dan interior mobil Corolla ini, nah, saya tunggu subscribe sekarang, like, share, dan komen. Ya, ini adalah Grid Corolla tahun 92 ya. Jadi yang sebelumnya itu adalah Corolla Twin Cam, pernah ada di video saya. Nah, oke, mau tahu lebih lanjut lagi tentang Grid Corolla ini, yuk kita lihat eksterior dan interiornya. Cus. Untuk eksterior ini, mobil ini yang jelas sudah repaint ya. Jadi tadinya itu sudah retak-retak, terus baret-baret, terus sama teman saya ini mobil ini di repaint, cat lagi, terus ada beberapa yang di repair seperti tambahan body kit biar terlihat lebih keren, karena mobil ini kan diceperin ya, dipendekin mobilnya, jadi biar kelihatan lebih bagus. Oke, kita lihat dari eksterior dari depan. Untuk lampu masih sama ya, dengan lampu halogen, masih tabung juga untuk tahun segitu. Terus ini untuk sennya ada di sini sama samping, jelas. Terus untuk grill-grillnya, untuk bumpernya ini kebetulan udah di repair dan udah di repaint ya, jadi udah dicat ulang mobil ini. Terus untuk dari sisi sini ini ada sentuhan juga untuk lekukan-lekukannya ini masih kondisi standarnya gitu. Terus untuk dari spion ini aslinya ini dari tahun 92 ini udah retract ya, jadi udah otomatis untuk spion. Untuk handle ini masih ori, masih bawaannya. Terus untuk karet-karet ya udah lumayan pecah-pecah ya. Jadi ini mungkin perlu sedikit perawatan, karena untuk tahun segitu ya udah memang harus lebih diperhatikan. Terus untuk tambahan ini adalah tambahan bumper ya. Ini karena mobil ini agak dipendekin, jadi biar sentuhannya tuh kelihatan lebih pendek dari mobil-mobil Grid Corolla itu. Jadi sama yang punya ini dikasih bumper ya, biar buat kesannya lebih bagus. Velgnya ini adalah memakai velg OM ya. Terus ini juga ring 14. Bannya itu pakai Campiro ya gitu. Jadi biar nggak terlalu kecil dan nggak juga terlalu gede. Kalau misalkan mau diganti pelek racing pun saya rasa ini cukup pakai ring 14 sampai 15 biar terlihat nggak terlalu besar gitu. Jadi buat suspensi juga masih empuk. Nah, ini kita dari tampak belakang ya. Jadi ini adalah emblemnya 1.6, itu adalah
menandakan cc ya. Jadi mobilnya adalah 1600 cc. Terus SEG ini adalah serinya, ini adalah seri G. Jadi seri, kalau Toyota tuh pasti selalu gitu, E, G, atasnya nanti bisa V, atau kalau di Avanza bisa Veloz juga. Jadi banyak ini. Terus ini untuk lampu-lampunya ini kebetulan masih ori, masih banyak seperti ini, jadi masih kelihatan rapi sekali ya. Terus ini di sini juga masih ada tulisannya atau emblemnya, ini adalah Corolla. Ini masih ada, jadi benar mobil ini masih terawat sekali sama yang punya. Terus untuk knalpot ini juga udah ganti. Jadi diganti, kalau nggak salah itu namanya diganti header ya. Jadi biar terlihat lebih garang kalau di jalan. Karena mobil ini juga mengikuti klub, yaitu Jogja Grid Corolla. Ini adalah mesin dari Grid Corolla ya. Jadi mesinnya ini itu masih terlihat rapi ya. Untuk ukuran tahun 92 ini masih terlihat rapi, dan ya yang jelas enggak apa namanya ya, enggak becek lah. Jadi mesinnya masih terlihat kering. Terus ini adalah mesinnya ini udah injeksi ya, jelas sudah injeksi. Terus 4 silinder, dia juga berkapasitas 1600 cc gitu. Jadi untuk tahun segitu ya, mobil ini udah lumayan kenceng ini kalau 1600. Kalau dari interior, mobil ini juga kesannya sudah modern, karena untuk sedan tahun 92 ya, itu sudah dilengkapi banyak fitur yang sudah lebih modern dari sedan-sedan sebelumnya. Oke bro, ini adalah interior dari Grid Corolla ya. Kita mulai dari speedometer ini kebetulan masih ori, dan ini masih fungsi semua ya. Ini ada RPM, ada untuk ini bensin, terus untuk apa namanya, apa ini namanya ya, buat mengatur suhu itu masih ada juga, masih hidup juga. Terus untuk panel-panelnya ini juga masih fungsi ya. Untuk retardnya spion ini masih ada, masih bisa. Terus untuk ngatur spion juga ada dari dalam. Terus untuk ini tombol-tombol AC, tombol hazard, tombol ini masih banyak, ini masih fungsi semua. Ini bisa buat ngecas. Terus ini kebetulan AC-nya masih hidup, masih nyala. Dan kebetulan ini yang punya ini adalah orang bengkel AC, jadi ya mesti mobilnya lebih dirawat gitu. Terus untuk dashboard ini juga di tahun 90 udah lumayan modern juga. Tapi untuk airbag belum ada ya, airbagnya belum ada yang jelas. Terus untuk transmisi ini manual 5 speed. Terus untuk head unitnya ini sudah diganti, ini ganti Kenwood, aslinya bukan ini ya. Tapi ini sudah modern juga, udah bisa pakai aux, pakai USB gitu. Terus untuk door trim sendiri ini sudah modern, karena sudah memiliki memakai central lock juga udah ada. Terus ini juga udah ada power window-nya kayak gitu. Terus joknya nggak kalah dengan mobil ya. Ini sudah di cover jok, tapi ini jok asli, cuman di coverin aja biar nggak terlihat kotor. Oke, kita cobain dulu mobil ini. Pengalaman saya mengendarai mobil ini ya, ini yang jelas kalau untuk dari segi
saya nyetir itu mobilnya masih enak, suspensi juga enak, karena mungkin ini sudah dicekkan lagi ya, karena rata-rata kalau mobil di bawah tahun 2000 itu kita harus sering cek-cek kaki-kaki, itu yang terutama. Untuk setir dia juga ada power steering ya, yang jelas mobil juga lebih modern dari sedan-sedan sebelumnya. Terus untuk kenyamanan mobil ini juga lumayan nyaman, cuman mungkin nanti ditambahin peredam-peredam ya biar lebih enak lagi. Terus untuk tenaga sih menurut saya ini lumayan kenceng, karena mobil ini dibekali dengan 1600 cc, jadi lumayan besar lah. Kalau untuk ukuran sedan itu dia sangat besar, karena kebanyakan untuk tahun segini itu kalau mobil-mobil yang awal-awal itu kurang kenceng, karena cc nya nggak terlalu besar. Mantap, keren. Jadi ini kalau kalian pengen beli mobil ya, untuk anak-anak muda terutama yang istilahnya pengen beli tapi dengan budget yang nggak terlalu mahal, ini cukuplah kalau untuk kita buat gaya-gayaan tuh cukup ini. Jadi kalau untuk harga sih sekitar berapa ya, 40 jutaan sampai 50 kalau enggak ini ya, soalnya kan mobil kayak gini tuh pasarannya bisa naik turun tuh. Terus yang jelas karena ini mobilnya itu sangat-sangat terawat, jadi mobil ini pun udah di repaint ya, catnya udah diperbalui lagi. Terus untuk mobil juga dipendekin ya, diceper, jadi kelihatan keren sih tuh. Nah, ini mobil ini juga ada klubnya ya, jadi ada namanya Jogja Great Corolla Community. Oke, jadi buat kalian yang ingin gabung bisa langsung aja nih ikut di Jogja Great Corolla. Terus untuk kelebihan dari mobil ini adalah yang jelas ini mobil udah tampak lebih modern untuk ukuran sedan ya. Ini udah enak banget, untuk kaki-kaki juga kalau sering kita cek, kita rawat juga pasti enak gitu. Tapi ini mobil terus terang masih oke, masih enak. Nah, untuk kekurangan mobil ini adalah mungkin sering lebih dicek aja untuk wajar ya, aki, untuk busi, terus kaki-kaki, oli itu sering dicek aja. Kalau untuk yang lain sih nggak ada PR. Jadi mobil ini siap lah untuk semua kalangan yang mau meminang ini tuh, ini oke, nggak ada kendala gitu. Jadi terus kebetulan ini yang punya ini adalah teman saya, dia juga punya usaha bengkel AC ya, nanti linknya di bawah. Jadi kalau untuk kalian yang mau cek-cek AC atau mau benerin AC, mau apa segala macam, nanti bisa, itu nanti ada namanya Mamo AC, nanti ada di link di bawah. Terus mungkin segitu dulu dari video dari saya. Tetap stay di channel Vando Bagus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.